Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang PPG. Pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan prediksi tes akhir modul untuk modul 2 pedagogik pada bidang studi fikih. Jadi pada kesempatan ini setidaknya ada 10 soal sekaligus dengan pembahasan sebagai prediksi untuk tugas akhir modul dan juga nanti sebagai persiapan untuk uji kompetensi ataupun uji pengetahuan di akhir yang akan menentukan kelulusan Bapak Ibu semua. Mohon disimak dari awal sampai akhir untuk membekali Bapak Ibu dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk yang pertama, guru memberikan video tentang praktik wudhu, lalu meminta siswa mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dan mencari dalilnya. Aktivitas ini mencerminkan A. Pembelajaran deduktif, B. Hafalan fikih, C. Pembelajaran autentik berbasis konteks, D. Pembelajaran yang terpusat pada guru, E. Latihan rutin atau drill. Dari soal nomor 1, jawabannya adalah C. Pembelajaran autentik berbasis konteks. Kenapa jawaban yang C? Karena siswa menganalisis praktik nyata sehingga pembelajaran sebagai authentic learning sesuai dengan modul yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam PBL atau Problem Based Learning, guru menyajikan masalah. Seorang siswa ragu apakah ia batal wudhu karena tertawa saat sholat berjamaah. Bagaimana menentukan hukumnya? Kesalahan siswa apabila mereka menjawab tanpa menyebut dasar fikihnya adalah A. Tidak memahami definisi wudhu, B. Tidak melakukan proses analisis istidlal atau dalil, C. Tidak hafal rukun wudhu, D. Tidak mengikuti mazhab tertentu, E. Tidak bekerja dalam kelompok. Berdasarkan soal nomor 2, maka jawabannya adalah B. Tidak melakukan proses analisis istidlal atau dalil. Kenapa demikian? Karena problem based learning itu harus melalui penyelidikan, yaitu bisa jadi dengan persoalan yang ada di atas ini harus didasari dengan dalil atau argumen, bukan sekedar jawaban final semata. Sehingga jawaban soal nomor 2 adalah yang B. Soal nomor 3, pembelajaran fikih tentang zakat mal dilakukan dengan proyek. Siswa membuat infografis perhitungan zakat pedagang modern. Namun, kelompok hanya menampilkan gambar tanpa rumus atau dalil. Kekurangan utama produk adalah A. Tidak memakai warna menarik, B. Tidak menunjukkan akurasi syariat dan pemahaman fikih, C. Tidak ada kolaborasi, D. Terlalu banyak teks, E. Tidak memuat nama kelompok. Berdasarkan soal nomor 3 ini, maka jawabannya adalah yang B. Tidak menunjukkan akurasi syariat dan pemahaman fikih. Kenapa demikian? Karena produk PJBL, Project Based Learning, harus menampilkan pemahaman konseptual, bukan estetika semata. Sehingga jawaban nomor 3 adalah yang B. Untuk soal nomor 4, guru melakukan diskusi tentang perbedaan pendapat ulama terkait kunut subuh. Agar pembelajaran sesuai modul, peran guru yang tepat adalah A. Menyimpulkan perbedaan pendapat tanpa memberi kesempatan siswa berpikir, B. Menyajikan dalil lengkap dan meminta siswa menghafal, C. Mengajukan pertanyaan pemantik agar siswa membandingkan argumen ulama, D. Meminta semua siswa menerima satu pendapat yang dianggap paling benar, dan E. Memberi ceramah panjang agar siswa tidak bingung. Soal nomor 4, jawabannya adalah yang C. Mengajukan pertanyaan pemantik agar siswa membandingkan argumen ulama. Kenapa demikian? Karena di dalam modul yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS itu menekankan bahwa guru itu sebagai fasilitator, mengarahkan proses analisis dan kemudian dapat memberikan argumen gitu. Sehingga jawaban nomor 4 adalah yang C.
Soal nomor 5. Seorang siswa berpendapat bahwa transaksi dropship otomatis halal karena tidak menyentuh barang secara fisik. Untuk melatih berpikir kritis sesuai modul, guru sebaiknya A. Menolak pendapat siswa secara langsung, B. Menyetujui pendapat tanpa evaluasi, C. Meminta siswa menelusuri syarat jual beli dan menguji pendapatnya, D. Mengganti topik pelajaran, E. Memberi hukuman karena jawabannya salah. Berdasarkan soal nomor 5, maka jawaban untuk soal ini adalah yang C. Meminta siswa menelusuri syarat jual beli dan menguji pendapatnya. Kenapa demikian? Karena pembelajaran aktif itu sama dengan siswa diminta menyelidiki syarat sah akad, bukan diberi jawaban instan. Sehingga jawaban nomor 5 adalah yang C. Soal nomor 6. Guru meminta siswa membandingkan hukum sholat musafir menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta menilai alasan perbedaan itu. Tugas ini termasuk A. C1 atau mengingat. Ya, Bapak Ibu, untuk soal nomor 6 ini, Bapak Ibu diarahkan untuk mengingat kembali tingkatan ranah kognitif dari C1 sampai C6 ya. Jadi saya ulangi, untuk A adalah C1 mengingat, kemudian B C2 memahami, C3 mengaplikasikan, kemudian yang D C4 sampai C5 yaitu analisis evaluasi, kemudian yang E adalah C6 mencipta. Berdasarkan persoalan yang ada di soal nomor 6 ini, maka jawabannya adalah yang D, C4 sampai C5, analisis evaluasi. Kenapa demikian? Karena di dalam soal itu membandingkan. Membandingkan itu artinya menganalisis. Kemudian dan menilai alasan, artinya itu mengevaluasi. Sehingga soal ini termasuk dalam kategori HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Kalau di tingkatannya yaitu analisis evaluasi, tataran kognitifnya berada di C4 dan C5. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang D. Kemudian soal nomor 7. Dalam diskusi kelompok tentang makanan halal haram, siswa hanya menyalin daftar dari buku tanpa analisis. Berdasarkan modul, guru seharusnya A. Memberikan skor rendah, B. Menjelaskan ulang seluruh materi, C. Memberi pertanyaan pemantik untuk menemukan prinsip dasar halal haram, D. Memperpanjang waktu diskusi, E. Memerintahkan setiap siswa membawa daftar sendiri. Berdasarkan pertanyaan nomor 7, maka jawaban dari kami adalah yang C. Memberi pertanyaan pemantik untuk menemukan prinsip dasar halal haram. Kenapa demikian? Karena di dalam modul yang ada di LMS menekankan inferensi konsep, bukan sekedar reproduksi informasi. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C. Soal nomor 8. Dalam pembelajaran fikih muamalah, guru memberikan masalah PBL atau Problem Based Learning. Mengapa riba dilarang dan bagaimana menerapkan prinsip anti riba dalam transaksi digital? Jawaban siswa yang paling sesuai prinsip Problem Based Learning atau PBL adalah A. Karena riba dosa besar, B. Karena Allah melarang dalam Al-Baqarah ayat 275, C. Karena riba merusak stabilitas sosial ekonomi dan tidak adil dalam akad, D. Karena masyarakat modern banyak berhutang, atau yang E. Karena semua bunga bank pasti haram. Berdasarkan pertanyaan nomor 8, maka jawabannya adalah yang C. Karena riba merusak stabilitas sosial ekonomi dan tidak adil dalam akad. Kenapa demikian? Karena jawaban yang benar itu harus disertai analisis sebab akibat, bukan hanya dalil normatif. Sehingga jawaban nomor 8 adalah yang C. Soal nomor 9. Dalam proyek fikih ibadah, siswa membuat video tutorial tayamum. Namun, guru hanya melihat hasil video tanpa melihat proses diskusi atau riset. Menurut modul, kekurangan penilaian ini adalah
A. Produk tidak menarik. B. Tidak ada rubrik. C. Guru mengabaikan penilaian proses atau authentic assessment. Atau yang D. Tayamum bukan materi yang tepat untuk proyek. Dan E. Waktu proyek terlalu singkat. Berdasarkan pertanyaan nomor 9, maka jawabannya adalah yang C. Guru mengabaikan penilaian proses atau authentic assessment, sehingga hal ini disebabkan karena assessment itu harus menilai proses dan produknya sesuai dengan modul pembelajaran aktif, sehingga jawaban yang dianggap tepat adalah yang C. Soal nomor 10. Seorang siswa sulit memahami perbedaan antara syarat dan rukun wudhu. Untuk membantu sesuai teori konstruktivisme dalam modul, guru harus A. Memberikan tabel berisi daftar yang harus dihafal. B. Menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih keras. C. Mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata siswa saat berwudu. D. Mengganti materi menjadi tayamum. E. Memberikan tugas hafalan tambahan. Berdasarkan soal nomor 10 ini, maka jawabannya adalah yang C. Mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata siswa saat berwudu. Kenapa? Karena konstruktivisme, yaitu siswa, itu diharapkan dapat membangun konsep melalui pengalaman aktual, bukan dari hafalan. Baik Bapak Ibu semua, untuk sesi kali ini kami cukupkan dengan 10 soal ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di bagian selanjutnya, 2, 3, dan selanjutnya kami bisa memberikan kembali untuk prediksi TAM dan sekaligus untuk Bapak Ibu mempersiapkan untuk uji pengetahuan. Kami doakan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap tahapan pada PBG ini, dan akhirnya nanti Bapak Ibu diberikan kelulusan dan menjadi guru yang profesional. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.